Orang ini mempunyai kekuatan teleportasi dan bisa berpindah-pindah kemanapun dia suka. Wah, bisa liburan gratis nih. David Rice, seorang remaja biasa menyukai seorang gadis cantik bernama Millie. Gadis itu bermimpi untuk pergi berkeliling dunia, jadi Dave memberi dia hadiah berupa bola menara Eiffel. Millie sangat senang menerima hadiah itu. Sayangnya muncul Mark, seorang pengganggu. Dia mengambil bola tersebut dan melemparkannya ke sungai. David geram dan berusaha mengambil bola tersebut. Jadi dia menuju sungai yang membeku itu untuk mengambil bolanya. Tetapi tiba-tiba esnya pecah dan David terjatuh ke sungai yang dingin itu. Dia pikir dia akan mati, tetapi kemudian dia tiba-tiba terlempar ke perpustakaan. Dia kebingungan dan berkata, apa yang sedang terjadi? Kemudian dia berjalan pulang ke rumah sambil kedinginan. David tiba di rumah di mana ayahnya memarahinya, apa yang kamu lakukan basah kuyup di tengah cuaca seperti ini dan mengotori lantai. David yang kesal masuk ke kamarnya, tetapi kemudian ayahnya mengejarnya dan memaksanya masuk ke kamar. Tiba-tiba David kemudian terlempar ke perpustakaan lagi. Saat itu David mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Karena saat itu sudah malam, perpustakaan sudah tutup jadi David berpindah kembali ke rumah. Dia sadar bahwa kekuatannya ini dapat mengubah hidupnya. Sementara itu Millie sedang bersedih di rumahnya, dia takut kalau teman baiknya David telah meninggal di sungai. Akan tetapi dia kemudian mendengar suara. Millie keluar ke halaman dan menemukan bola salju ada di ayunan. Millie kemudian tahu bahwa David masih hidup. Dia mencoba mencarinya tetapi David telah pergi. Keesokan harinya David naik bis ke kota besar. Dia menyewa apartemen murah. David berlatih teleportasi di taman, belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya sehingga dia dapat menggunakannya sesuka dia. Dia mempunyai rencana untuk mengubah hidupnya. Dia mempelajari tata letak sebuah bank lokal, dan pada malam hari dia berteleportasi di lemari besi bank tersebut. Dia merampok bank tersebut dan menaruh uang itu di kamarnya. David bahagia sekali karena dia tidak pernah punya uang sebanyak itu. Keesokan harinya seseorang bernama Roland dari NSA muncul di bank. Dia terbiasa menangani perampokan bank dan dia yang menangani penyelidikan tersebut. Bertahun-tahun telah berlalu, David sekarang lebih dewasa dan menikmati kehidupan mewah di New York. Seluruh apartemennya dipenuhi dengan barang-barang mewah. Dia bahkan mempunyai brankas sendiri dan penuh dengan uang tunai serta foto tempat dia pergi. Dia berkencan dengan wanita, surfing di Fiji, makan siang di puncak gunung dan berlibur di Kamboja. Wah, enak juga ya, bisa hemat tiket pesawat dan tidak perlu buat paspor. Dia sekarang dapat menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi dan bersenang-senang dengannya serta menikmati hidup. Kemudian kita bercerita tentang Roland. Ternyata Roland tahu tentang kemampuan teleportasi ini, dan dia memburu orang-orang tersebut. Jumper adalah sebutannya dan Roland memburu mereka serta menghabisinya. Dia berpendapat bahwa manusia tidak boleh mempunyai kemampuan ini, hanya Tuhanlah yang bisa. Roland mendapat petunjuk tentang kasus perampokan bank tersebut. Roland menemukan rumah David. David mencoba untuk melompat dan kabur, tetapi Roland menyetrumnya. Roland mencekik David dan bertanya siapa komplotannya. Kemudian David berhasil lolos, dia mengambil uangnya dan kemudian melompat ke rumah orang tuanya. Ayahnya mendengarnya dan memintanya untuk tinggal. David tidak mau mendengarkannya dan kemudian melompat kembali. David kemudian berpikir apakah dia akan ketahuan dan tertangkap Roland. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi temannya Millie. Orang tuanya berkata dia bekerja di sebuah bar. David pergi ke bar tersebut dan menunggu Millie. Setelah dia melihatnya, dia mencoba untuk pergi dari bar itu. Tetapi kemudian dia menabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah Mark. Mark berteriak sangat keras sehingga Millie mendengarnya dan menyapa David. Rupanya Mark sedang mabuk, tetapi kemudian David meninjunya. Mereka bertengkar begitu hebat, dan akhirnya David melompat dan membawa Mark ke brankas bank tempat dia merampok dahulu serta meninggalkan Mark di sana. David kemudian melompat kembali dan menemui Millie. Millie mengobati luka di wajahnya, dan David menawarkan untuk pergi ke Roma. Millie terkejut, tapi itu adalah impiannya, dia akhirnya mau untuk pergi dengan David. Sementara itu Roland menangkap Mark yang ada di brankas bank tersebut. Dia menyelidiki Mark dan menginterogasinya, mengapa dia berada di sana. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. David dan Millie sedang berada di Roma. Mereka sedang bersenang-senang dan sampai di Koliseum. Mereka mencoba masuk tetapi saat itu Koliseum sedang tutup. David kemudian menyelinap masuk dan mencoba membuka pintunya, tetapi kemudian dia bertemu dengan Griffin. Griffin ternyata juga adalah seorang jumper, dan dia memberitahu bahwa David bukanlah orang satu-satunya dan banyak jumper lain. Ketika mereka berbincang, tiba-tiba sekelompok paladin muncul dan memburu mereka. David dan Griffin melawan mereka dan setelah menghabisi mereka, Griffin melompat kabur dan David mengikutinya.
Di sana Griffin menjelaskan lebih lanjut apa itu Paladin, dan Griffin mengatakan bahwa temannya mungkin dalam bahaya. David segera melompat kembali untuk menemui Millie, tetapi dia kemudian ditangkap oleh polisi. Beberapa jam kemudian David masih diinterogasi oleh polisi. Tiba-tiba ibunya muncul, meletakkan kunci dan menyuruh David untuk kabur. Setelah David berhasil kabur, dia mengantar Millie ke bandara kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali bersamanya. Millie terus mengajukan pertanyaan jadi David menunjukkan padanya uang yang ada di tasnya dan dia terbungkam. Sementara itu Roland mengetahui bahwa Paladin gagal menangkap David dan Griffin. Dia mengunjungi ayah David dan mengetahui bahwa ibu David meninggalkan mereka ketika David berusia 5 tahun. Sementara itu, David kembali untuk bertanya kepada Griffin lebih banyak pertanyaan tentang Jumper dan Paladin. Kedua grup tersebut memiliki pertengkaran sejak abad pertengahan dan Paladin akan memburu mereka dan menghabisi semua orang yang mereka cintai. David berteleportasi ke rumahnya dan menemui ayahnya sedang pingsan. Dia memindahkan ayahnya ke rumah sakit untuk segera diobati. Kemudian dia melompat ke penjara dan menanyakan Mark apa yang dia katakan pada Roland. David kembali ke rumah Griffin untuk meminta bantuannya menemukan Roland tetapi dia menolak. Pria itu terlalu berbahaya, saya telah mencarinya selama 10 tahun dan dia hampir menghabisi saya beberapa kali, kata Griffin. Tetapi David bersikeras dan dia mengikutinya untuk meyakinkan Griffin. Griffin kemudian mencuri mobil dan mereka berkendara bersama. Di sana David menceritakan bahwa ibunya pergi ketika dia berusia 5 tahun. Hal ini menarik perhatian Griffin, dan akhirnya Griffin setuju untuk membantu David. Mereka tiba di bandara Detroit untuk menjemput Millie, akan tetapi penerbangannya telah tiba 1 jam lebih awal. David kemudian melompat ke apartemen Millie. Gadis itu memintanya untuk pergi tetapi Ronald dan Paladin telah tiba. David kemudian menunjukkan kemampuannya kepada Millie dan melompat bersamanya. Setelah itu David melompat ke rumah Griffin. Griffin sangat marah karena Paladin dapat melompat menggunakan lubang waktu yang muncul ketika Jumper melompat. Roland muncul dan menangkap David. Ketika Roland hendak menghabisi David, Griffin mengganggunya dan melempar bis ke arah Roland. Millie membebaskan David dan mengamuk padanya. Saat itu Griffin kembali dengan mesin Paladin sehingga mereka tidak dapat berteleportasi kembali, tetapi para Paladin tersebut menangkap Millie melalui lubang waktu. Griffin berencana untuk membawa bom ke apartemen Millie untuk menghabisi Roland. Ia paham bahwa ia akan menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk Millie. Griffin bercerita bahwa Roland menghabisi orang tuanya ketika dia berusia 5 tahun. Dan Griffin mau membalaskan dendamnya. David menentang rencana Griffin sehingga keduanya berteleportasi ke seluruh dunia memperebutkan pemantik bom. Tetapi pada akhirnya David berhasil menjebak Griffin di kabel listrik dan dia terjatuh. Setibanya di apartemen Millie, David mencium adanya perangkap, tetapi kemudian dia tidak dapat menghindari perangkap tersebut. Sambil terperangkap, David mencoba melompat bersama dengan seluruh apartemennya. Bangunan itu menjadi hancur dan David membawa apartemen itu ke sungai, kemudian mereka terlempar ke perpustakaan. Millie mencoba membangunkan David yang sedang pingsan. David berteleportasi bersama Roland ke gua yang tinggi dan meninggalkan Roland di sana. Dia berkata kepada Roland bahwa dia tidak sama dengan Jumper yang lain karena dia tidak membawa Roland dan menghabisinya. Waktu berlalu dan sekarang kita melihat David berjalan ke sebuah rumah. Di situ dia menemukan ibu kandungnya. Ibu David menceritakan bahwa dia adalah salah satu Paladin dan dia mencoba menyembunyikan David dari radar Paladin. Itulah mengapa dia meninggalkannya ketika dia masih kecil. Kemudian mereka saling mengucapkan selamat tinggal, dan David pergi untuk menemui Millie yang sedang menunggunya di luar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video berikutnya ya.